tentang daerah khusus ibu kota Jakarta. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Dan nontonnya sampai habis ya. Makasih. DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar yang ada di Indonesia. Dan Jakarta juga merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat dengan provinsi. Nah, Jakarta terletak di pesisir barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa sebutan, yaitu Sunda Kelapa, Jayakarta, dan juga Batavia. Untuk saat ini, Gubernur DKI Jakarta adalah Anies Baswedan. Untuk luas total DKI Jakarta sendiri itu kurang lebih sekitar 7.659 km persegi. Dan sampai 2009 jumlah penduduk di DKI Jakarta sendiri itu kurang lebih sekitar 10.000 lebih jiwa nih guys, banyak ya. Nah, untuk di Jakarta sendiri ada dua nih bandaranya, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Halim Perdana Kusuma. Untuk pelabuhan lautnya ada 3, yaitu Tanjung Priuk, Ancol, dan juga Sunda Kelapa. Nah, ada juga kereta api. Nah, kereta api ini yang menghubungkan kita orang Jakarta di kotanya untuk ke kota-kota penyangga seperti Tangerang, Bogor, Bekasi, dan juga Depok. Nah, kalau zaman dulu alat transportasi darat di Jakarta itu ada namanya bajai, bemo, dan delman. Delman itu kuda, tapi belakangnya kita bisa duduk, nggak tahu deh namanya apa. Pokoknya itu, kalau yang kalian anak zaman dahulu kala pasti tahu lah apa itu delman. Nah, waktu aku kecil itu, aku sering banget naik delman kalau sore hari, biasanya lewat tuh di depan rumah bersama anak-anak tetangga yang lain. Nah guys, sekarang kita ingin membahas tentang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari DKI Jakarta, yaitu Bapak Muhammad Husni Tamrin. Bapak Muhammad Husni Tamrin ini lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1894 dan beliau diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 28 Juli 1960. Bahasa sehari-hari yang digunakan orang Jakarta asli itu adalah bahasa Betawi. Nah, orang Betawi juga punya rumah adatnya sendiri, yaitu rumah kebaya. Rumah kebaya ini yang unik adalah bentuk dari atap rumahnya. Jika dilihat dari samping terlihat seperti lipatan. Lipatan itu maksudnya adalah lipatan dari kebaya, makanya disebut dengan rumah adat kebaya. Di Jakarta banyak suku bangsa juga nih yang menetap di dalamnya. Contohnya itu seperti Betawi, Sunda, Batak, Bugis, dan masih banyak lagi. Di Jakarta juga banyak menyerap kebudayaan dari luar. Contohnya seperti budaya dari Arab, Portugal, dan Tiongkok. Nah, sekarang kita masuk ke pakaian adat yang ada di Jakarta. Banyak nih guys nama-nama pakaian yang biasa digunakan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau laki-laki itu biasanya kan pakai kayak baju koko gitu. Terus ada pecinya, terus ada juga nih sabuk Betawinya yang khas banget. Kalau orang pakai itu berarti dia menggunakan pakaian adat Betawi, yaitu sabuknya. Biasanya sih kalau nggak salah warnanya hijau. Untuk pengantin laki-laki di Betawi itu biasanya disebut dengan dandanan care haji. Dan untuk wanitanya biasa disebut dengan dandanan care none pengantin cine. Nah, untuk kesenian yang ada di Jakarta itu banyak banget guys. Tapi ada beberapa yang aku ingin sebutkan di sini, yaitu pertama ada ondel-ondel. Siapa yang takut sama ondel-ondel? Nah, yang kedua itu ada tanjidor. Nah, yang ketiga ada lenong. Lenong itu hampir sama kayak teater ya guys. Di Jakarta juga ada berbagai macam tarian nih guys. Yang pertama ada tari topeng. Nah, yang kedua ada tari sirih kuning. Dan yang ketiga adalah tari cokek. Nah, ini yang paling ditunggu guys, yaitu makanan khas yang ada di Jakarta.
Sebenarnya banyak banget makanan yang ada di Jakarta, tapi aku di sini hanya menyebutkan beberapa ya guys. Yang pertama itu ada kerak telur. Nah, seperti telur dadar ya guys bentuknya itu. Nah, yang kedua itu ada semur jengkol, semur jeng-jeng, jengki. Nah, yang ketiga ada roti buaya. Nah, kalau yang keempat itu ada es putu mayang. Nah, juga ada kue ape dan kue lumpur. Nah, juga ada es yang namanya es lendang mayang. Nah, yang paling terakhir, yang paling khas minuman dari Betawi itu adalah bir peletok. Tapi non alkohol ya guys. Yang terakhir kita mau membahas tentang tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ini guys, aku ingin kasih tahu kepada kalian, di Jakarta ada masjid yang paling besar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Nama masjidnya adalah Masjid Istiqlal. Dan tempat wisata berikutnya adalah Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah ini di sana banyak kawasan taman bermainnya juga guys. Selain taman bermain, di sana juga kita diajarkan tentang provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Seperti ada contoh rumah-rumah adatnya guys gitu. Nah, sebagai lambang negara Indonesia biasanya juga ada gambar Tugu Monas. Nah, Tugu Monas itu terletak di Jakarta ya guys. Nah, untuk kalian yang ingin mempelajari tentang tata surya, nah kita bisa pergi ke planetarium. Planetarium ada di Jakarta. Dan juga kita bisa ke kebun binatang yang ada di Jakarta, yaitu Ragunan. Untuk kalian yang mempunyai cita-cita yang banyak, kalian bisa ke Kidzania. Di sana kalian diajarkan bagaimana kalian nanti jika menjadi koki, jika menjadi pemadam kebakaran, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pantai yang paling terkenal di Jakarta adalah Pantai Ancol. Di Ancol ini juga ada Dufan. Dufan ini tempat bermain luas juga tempatnya, hampir sama seperti Jungleland. Di Ancol juga ada namanya Sea World. Maaf kalau salah nyebutinnya. Nah, Sea World itu adalah tempat banyaknya binatang-binatang laut guys gitu. Jadi nggak usah ke jauh-jauh ke Singapura ataupun kemana-mana dulu untuk melihat ikan-ikan yang banyak. Kita bisa ke Jakarta dulu, yaitu di SeaWorld ya guys. Itu ada di Ancol, oke? Di Jakarta juga ada kampung Betawinya sendiri nih guys. Salah satu kampung Betawi di Jakarta ada di Setu Babakan. Di sana kalian bisa menemukan makanan-makanan khas yang ada di Jakarta. Nah, sekian dulu ya guys pembahasan tentang DKI Jakarta. Semoga kalian bisa menambah wawasan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih banyak ya. Dadah.